kejayaan Islam, keutamaan Islam itu tidak terletak pada orang menilai kita nista atau tidak. Yang penting kalau kita melihat kepada misi tadi itu ya, tentang akhlakul karimah adalah kita sendiri tidak melakukan penistaan. Bahwa orang menistakan kita, menistakan Islam, Islam tidak akan runtuh karena penilaian penistaan itu sepanjang umatnya sendiri tidak melakukan tindakan yang nista. Mbak Nur Rofiah, dosen ilmu tafsir kita di PT IKI, beliau mendalami ilmu tafsir sudah cukup sangat lama. Kita akan bertanya sedikit mengenai tafsir Al-Quran, tafsir Quran mengenai ayat-ayat yang cukup kontroversi atau yang menjadi dasar biasanya tentang penistaan terhadap agama Islam. Dan sebenarnya sebaiknya bagaimana kita memahami atau mentafsir ayat tersebut. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke bagaimana tafsir ya, atau bagaimana Al-Quran sebetulnya menggambarkan tentang soal penistaan ini, saya kira penting untuk menyadari bahwa dalam proses tafsir itu ada ayat yang begitu banyak bisa dirujuk, 6.000 lebih gitu, sehingga orang bisa sama-sama bersandar pada Al-Quran, sama-sama kembali pada Al-Quran, tapi merujuk pada ayat yang berbeda, lalu kesimpulannya juga berbeda. Nah, keragaman ayat itu juga berkaitan dengan keragaman atau dinamika ya, yang terjadi selama 23 tahun masa pewahyuan, tahun 611 sampai 634 Masehi. Itu kan dinamika relasi antara kelompok muslim dengan kelompok lain, bahkan internal sesama muslim juga kan naik turun yang luar biasa. Dan Al-Quran banyak merekam ya relasi-relasi itu. Yang juga penting untuk disadari menurut saya adalah keragaman konteks kekinian. Misalnya tadi Pak Yai sudah mengingatkan ya, terjadi perubahan besar-besaran berkaitan dengan konteks kehidupan muslim modern. Misalnya kehidupan muslim di Perancis sebagai imigran yang berasal dari negara yang terus berkecamuk perang, lalu dia di sana menjadi imigran, jadi minoritas, mungkin sensinya luar biasa, merasa sebagai minoritas itu kan beda dengan kita sebagai muslim di Indonesia yang mayoritas. Ada perasaan insecure yang sangat tinggi sekali dan lain sebagainya. Sehingga saya sendiri meyakini ya bahwa problem tafsir itu sebetulnya bukan di teks, tetapi lebih banyak di realitas. Orang akan berinteraksi dengan teks seperti apa itu sangat tergantung pada realitas yang dia hadapi saat ini. Nah, namun demikian kalau kita melihat ada keragaman di mana-mana lalu kita mesti berpegang pada apa dalam menafsirkan. Saya kira kita mesti juga ya memegang misi dari Islam itu sendiri apa. Dan apapun tafsir kita atas Al-Quran, termasuk tafsir kita atas realitas, itu mesti mengacu kepada misi Islam itu sendiri. Misalnya adalah bahwa Islam hadir itu untuk mendatangkan anugerah bagi semesta, rahmat bagi semesta, itu artinya adalah kebaikan bersama. Ya kebaikan bagi diri sendiri, ya kebaikan bagi kelompok lain. Karenanya dalam konteks apa yang terjadi di Perancis saat ini, mesti melihat ya, bagaimana mereka yang misalnya melakukan pembunuhan, kemudian bagaimana juga pihak yang dibunuh, dan bagaimana juga pihak di Perancis itu sendiri. Dan misi yang kedua menurut saya juga penting untuk dipegang dalam menafsirkan Al-Quran itu adalah
misi Al-Quran, misi Islam liutammima makarimal akhlak itu. Bagaimana pemahaman terhadap Islam itu mesti mencerminkan perwujudan dari karakteristik manusia yang mulia, sehingga tidak boleh menafsirkan Al-Quran justru mereduksi kemanusiaan, misalnya gitu. Nah, tantangan kita pada saat ini adalah kalau dalam bahasa NU itu gimana ya caranya merumuskan sikap tawazun, tawasud, tasamuh, dan i'tidal pada pihak-pihak yang ada dalam konflik itu. Misalnya bagaimana pihak Muslim jangan membunuh, tetapi juga gimana caranya alasan yang membuat mereka nekat itu juga tidak terjadi gitu. Atau gimana caranya si Muslim itu bisa tahan berada dalam situasi yang berbeda dengan kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana Muslim misalnya bagaimana juga pihak lain yang melakukan pada penistaan Muslim itu tidak melakukannya juga gitu. Sehingga kemudian kita bisa ya merumuskan satu sikap yang tidak hanya berat sebelah kepada salah satu pihak yang berkonflik, tidak hanya kepada si Muslim disalahkan terus-menerus, tetapi yang sebelah misalnya ya yang melakukan penistaan tidak diberi sikap, atau sebaliknya kita mengkritik orang yang melakukan penistaan tetapi respon atas penistaan itu tidak diberi perhatian yang memadai. Nah, kalau kita melihat Al-Quran ya, saya menemukan ada 4 model penistaan. Misalnya pertama adalah penistaan di mana Muslim itu menjadi pelaku. Jadi Muslim menistakan agama lain gitu kira-kira, atau kepercayaan kelompok lain. Nah, ini misalnya yang banyak sekali dikutip dalam isu ini adalah surat Al-An'am ayat 108 ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi itu. Jadi janganlah kamu memaki sembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah dan seterusnya itu. Jadi Muslim yang melakukan penistaan. Nah, saya sempat melihat juga bahwa ayat ini dijadikan argumentasi untuk tidak menistakan meskipun jadi seakan-akan Muslimnya itu tidak memulai. Tapi kalau kita melihat asbabun nuzulnya, ayat ini justru mengkritik Muslim sebagai pelaku awal dari penistaan itu. Jadi Muslim duluan yang menistakan sesembahan kaum musyrik dan itu dikritik oleh Tuhan. Yang kedua adalah penistaan yang dilakukan pihak lain kepada Muslim. Misalnya seperti yang dicerminkan dalam surat At-Taubah ayat 12 itu ya. Jika mereka merusak sumpah, jadi ini ada orang sudah punya perjanjian dengan Muslim gitu ya, kemudian mereka menyalahi perjanjian itu, kemudian mencerca agama Islam, maka ini agak keras nih, perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Barangkali ini juga ayat yang kemudian dipakai oleh mereka yang menyikapi blasfemi secara dengan pembunuhan itu. Nah, ayat ini turun membahas tentang pembesar kaum musyrik yang mengingkari janji mereka. Jadi ada juga ya ayat lain, misalnya di Al-Ahzab 57. Ini saya ingin memetakan bagaimana di dalam Al-Quran itu sebetulnya penistaan bisa terjadi di antara banyak relasi dan pelakunya bisa berubah-ubah. Ada lagi ayat Al-Ahzab 57, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Ini berkaitan dengan pelecehan ya kepada Nabi Muhammad, namun dalam beberapa tafsir ada penjelasan yang berbeda ya. Pertama adalah berkaitan dengan perkawinan Nabi dengan Sofia, putri dari pemimpin Yahudi Khaybar yang tadinya adalah musuh. Mungkin diolok-olok kenapa menikahi putri dari kelompok musuh gitu.
Yang kedua mengatakan bahwa ini berkaitan dengan olok-olok yang berkaitan dengan isu fitnah yang di mana Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan, kemudian melahirkan olok-olok juga. Dan yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila dan tukang sihir. Jadi Nabi Muhammad bahkan kalau dalam pengamatan saya hampir seluruh nabi dalam masa kehadirannya itu semuanya mengalami penistaan dari kaumnya, dan bermacam-macam penistaannya, bahkan tidak hanya secara verbal ya, tetapi juga secara perilaku. Misalnya Nabi pernah sholat kemudian diambrekin dengan jeroan onta, itu kan luar biasa penistaannya. Nah, yang ketiga adalah penistaan sesama non muslim ya. Jadi kelompok agama sesama kelompok agama selain muslim. Nah, ini misalnya beberapa di antaranya tercermin dari Al-Baqarah ayat 111 dan 113 ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Al-ayah. Kemudian wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, al-ayat. Jadi kelompok Yahudi dan Nasrani itu saling mengejek satu sama lain bahwa agama yang lain, nah Yahudi bilang kepada Nasrani, Nasrani bilang kepada Yahudi bahwa agamanya itu tidak punya landasan yang kuat lah, kira-kira begitu. Dan mereka mengklaim bahwa yang bisa masuk surga hanyalah kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin pertanyaan yang mendasar dari ayat ini adalah apakah mereka dikritik oleh Allah karena menjadi Yahudi dan Nasrani, sehingga kritik itu tidak berlaku bagi Muslim, ataukah mereka dikritik karena perlakuannya, yaitu mengolok-olok umat agama lain. Dan kalau kita melihat ya bahwa di dalam Al-Quran juga ada apresiasi terhadap kelompok Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka dipuji karena ada sekelompok di antara mereka yang setiap malam itu bangun, kemudian sholat, lalu membaca kitab-kitab suci mereka, dan mereka sujud kepada Tuhan. Sementara di antara kita juga kan banyak yang tidak mampu melakukan hal itu. Bangun di malam hari, tapi mungkin untuk keperluan yang lain. Nah, ini menarik karena kalau perilakunya, maka itu sebetulnya kritik juga kepada kita sebagai Muslim untuk tidak melakukan hal yang sama. Misalnya menghina umat agama lain atau menghina mereka sebagai sesat gitu ya, dan kita sendiri sebagai agama yang satu-satunya agama yang katakanlah paling valid gitu. Namun hanya klaim tapi tidak ada pembuktian gitu. Dan itu yang dikritik oleh Al-Quran. Sehingga kalau misalnya perilaku yang dikritik, maka itu juga kritik terhadap kita yang melakukan hal yang sama. Nah, yang keempat ini menarik karena penistaan juga sebetulnya terjadi di antara sesama Muslim gitu. Nah, saya nanti akan sedikit ceritakan ya pengalaman di Turki. Tadi ketika mendengarkan dauhnya Pak Yai, saya jadi ingat pengalaman di Turki yang sebetulnya juga terjadi ketegangan yang luar biasa di sana antara Muslim Islamis sebut saja dengan Muslim sekuler. Saya pun kemudian mengalami tindakan, kalau mungkin dikategorikan sebagai blasfemi, mungkin juga bisa termasuk ya. Saya kembali kepada Al-Quran dulu. Jadi penistaan sesama muslim itu disebutkan misalnya dalam surat At-Taubah ayat 56. Ini bicara tentang ini ya, ada misalnya penjelasan Al-Qutubi itu mengatakan bahwa ayat ini wa in saltahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini berkaitan dengan ada 3 orang yang ini peristiwanya terjadi sebelum perang Tabuk ya. Jadi waktu itu ada 3 orang, 2 diantaranya itu menghina Al-Quran dan Nabi gitu. Kemudian yang tiga-tiganya ada 1 orang lagi yang tertawa gitu. Dan ini adalah
bisa ya dikategorikan sebagai blasfemi di antara umat Islam sendiri. Mereka mentertawakan simbol-simbol penting di dalam agama Islam sendiri dan itu dikritik. Nah, persoalan yang berikutnya menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam merespon peristiwa di Prancis itu, satu adalah tentang blasfemi itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang responnya. Nah, di dalam Al-Quran itu menarik karena menurut saya ini berkaitan tadi ya dengan gimana ya caranya bisa memahami Islam itu fokus kepada misi gitu. Sehingga di dalam kehidupan itu kita tidak, mungkin ada istilah ini, menari dengan tabuhan gendang orang lain. Jadi orang lain bersikap sesuatu, lalu kita habiskan energi untuk merespon bagaimana orang menyikapi agama kita. Yang mestinya dilakukan, ya itu mungkin perlu direspon ya, tapi tidak boleh direspon secara berlebihan, sehingga energi kita itu habis, lalu kita lupa kepada misi atau kehabisan energi untuk mewujudkan misi Islam dalam mewujudkan rahmat bagi semesta. Nah, respon yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu, misalnya di surat An-Nisa ayat 140 ya, kira-kira ayat itu mengatakan begini, kalau kita ada dalam satu ini kalau ini kan pembicaraan gitu ya, ada lagi ngobrol gitu, tapi kan bisa juga ini diartikan lebih luas, kita berada dalam satu situasi sosial di mana di situ terjadi pembicaraan yang menistakan agama, maka kita diminta untuk menghindar gitu, menghindar, cuekin. Karena kalau kita bertahan di situ, mungkin kita akan membalas dan akhirnya kita sama aja dengan mereka gitu. Begitu juga di surat 6 ayat 68 ya, juga sama ya. Kalau ada orang mengolok-olok ayat kita, ayat kami, maka tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan hal lain. Nah ini juga menurut saya prinsip ini penting dalam arti begini, kejayaan Islam, keutamaan Islam itu tidak terletak pada orang menilai kita nista atau tidak. Yang penting kalau kita melihat kepada misi tadi itu ya, tentang akhlakul karimah adalah kita sendiri tidak melakukan penistaan. Bahwa orang menistakan kita, menistakan Islam tidak akan runtuh karena penilaian penistaan itu sepanjang umatnya sendiri tidak melakukan tindakan yang nista. Maka fokus melayani secara proporsional itu mungkin bolehlah, tapi tidak sampai yang berlebihan kemudian kita sendiri, misalnya saya melihat ya, dari kasus yang di Prancis itu kemudian perbedaan respon di antara muslim, termasuk yang di medsos itu malah membuat sesama muslim bertikai sendiri dan menistakan, saling menistakan. Bahkan ada yang sampai tokoh NU yang diancam pembunuhan karena merespon secara santai dari penistaan itu, kemudian dianggap respon santainya itu tidak Islami, sehingga dia juga perlu dibunuh gitu. Ini kan menarik ya, karena kenapa orang menistakan kita, menistakan Islam, lalu muslimnya menjadi saling menistakan sendiri, lalu bertengkar sendiri. Nah, yang respon berikutnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu menarik karena ini berkaitan kalau kita punya power. Tadi Pak Yai bicara tentang supremasi ya, tentang punya otoritas untuk mengatur sehingga kemudian punya power untuk menghukum mereka yang menghina Islam. Tetapi menarik karena di dalam Al-Maidah misalnya ayat 8 ya, itu kan menyebutkan dia menyebutkan dengan kata-kata iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat sangat menarik sekali karena di dalam Islam sendiri ada satu kualitas kemanusiaan, satu-satunya standar kualitas kemanusiaan itu adalah takwa. Dan takwa itu bukan hanya soal hubungan baik kita dengan Tuhan, tetapi hubungan baik kita dengan Tuhan yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya, dengan manusia.
Nah, yang menarik dari ayat ini adalah ayat ini mengatakan keadilan, keadilan itu menjadi syarat dari takwa. Berarti orang yang paling berkualitas di dalam Islam itu adalah kalau dia mampu bersikap adil. Dan salah satu parameter seseorang itu bisa adil atau tidak adalah ketika dia mampu adil pada kelompok yang dia benci. Jadi kalau misalnya penistaan itu terjadi bukan hanya karena tindakan ya, dia kan diawali dengan cara pandang negatif. Maka cara pandang negatif terhadap kelompok lain itu tidak boleh menghalangi untuk tetap bersikap adil. Ini kalau punya power tetap harus bersikap adil. Nah, dari itu semua kemudian saya melihat ya bahwa akar kezaliman ya, misalnya melakukan penistaan itu kan, penistaan itu sendiri adalah bagian dari kezaliman. Dan kalau kita pinjam teori di diskursus gender ya, maka kita bisa melihat bahwa kezaliman atau berawal ya, awalnya adalah adanya ketimpangan relasi, ada power yang berbeda, lalu ada penyalahgunaan terhadap power itu, sehingga yang kuat melakukan tindakan sewenang-wenang pada pihak yang lebih lemah. Oke. Nah, kezaliman ini tidak sesuatu yang bersifat spontan ya, karena dia itu sebetulnya juga diawali oleh stigmatisasi. Jadi ada cara pandang negatif kepada pada korban kezaliman. Dan ada juga subordinasi, meletakkan korban kezaliman itu sebagai posisinya lebih rendah, dan seterusnya akan terjadi marginalisasi dan akan terjadi kekerasan dan seterusnya. Oke, Mbak. Nah, ya. Sepertinya waktunya habis, kita kasih kesempatan pada Mas Saltot, pembicara yang lain agar... Oke, silakan. Oke. Mbak Nur Rofiah, matur nuwun atas pemaparannya tentang beberapa hal mengenai penistaan dalam Quran dan seterusnya.